Hi everyone, my name is Zahra Firmani. Please call me Zahra. Welcome to my video. Ya teman-teman, jadi di video kali ini sebenarnya aku belum tahu ya mau bikin video apa, judul apa. Cuma di video kali ini aku cuma ingin cerita dan sharing kepada teman-teman sekalian bahwa aku tuh sebenarnya udah banyak banget yang namanya dapat cerita-cerita dari orang-orang di sekitar aku, teman-teman aku, adik-adik tingkat aku, atau bahkan kakak tingkatku sendiri pernah bercerita kepada aku tentang diri mereka sendiri. Dari sekian banyak cerita yang pernah aku peroleh, kebanyakan cerita-cerita orang itu adalah tentang apa sih sebenarnya kelebihan yang dia punya, mereka punya gitu. Sebenarnya gak ada salahnya untuk bertanya kepada orang-orang yang kalian percaya atau orang-orang yang dekat dengan kalian yang sedikit banyaknya tahu tentang kalian, bertanya mengenai apa sih sebenarnya kelebihan aku gitu. Ya, aku di sini akan ngasih tahu aja bagaimana sih cara melihat kelebihan diri kita sendiri. Bagaimana sih mencari kelebihan atau bakat pada diri kita sendiri gitu. Nah, misalnya nih aku percaya pada diriku sendiri bahwa aku punya kelebihan atau bakat dalam berkomunikasi, percaya diri. Ya misalnya dua ini aja deh dulu. Nah, bagaimana sih cara aku percaya bahwa aku itu memiliki kelebihan public speaking dan percaya diri ini tadi gitu. Jadi aku dari kecil ya sekitar SD ya kelas 2 gitu. Aku tuh sebenarnya udah sering tuh yang namanya ikut-ikut lomba. Ya dulu aku mikirnya ikut-ikut aja gitu, menang atau kalah ya udahlah urusan belakang, tapi ya maunya menang sih, semua orang pastinya maunya menang ya kalau lomba gitu. Nah, jadi hal tersebut tuh terus berlanjut sampai aku SMA lah ya, SMA mau masuk kuliah gitu, dan sampai sekarang sih karena aku bikin YouTube ini juga butuh komunikasi yang cukup baik dan percaya diri yang cukup kuat. Nah, kalian please jangan berpikir bahwa aku merasa bakat aku yang dua ini itu kayak aku merasa iya aku punya itu gitu, tapi ada fase dimana aku merasa ini dua ini gak kemampuan aku, gak kelebihan aku nih sebenarnya, gak bakat aku nih sebenarnya. Jadi ada fase dimana aku down, fase dimana aku meragukan diriku sendiri. Tapi aku gak bahas itu ya, aku bahas bagaimana cara aku mencari kelebihan itu tadi ya. Kita kembali ke topik. Nah, adapun cara aku mencarinya, pertama dari mencoba segala hal yang menurut aku bisa, aku cocok, kayaknya aku mampu, kayak gitu ya teman-teman. Dan kalaupun kalian ingin mencoba sesuatu yang mungkin menurut kalian sebenarnya bukan bidang kalian, dan cuma kalian ingin mencoba hal itu aja gitu, mana tahu dengan mencoba hal tersebut kalian menemukan bakat kalian atau kelebihan kalian. Boleh, aku nggak ngelarang itu ya. Ya intinya ingin mencoba-cobalah, walaupun sebenarnya itu nggak kemampuan kalian, kalian tidak ada minat di bidang itu, pokoknya ingin mencoba-coba aja. Nah, itu menurut aku nggak salah, asalkan kalian mencoba-cobanya itu dengan latihan yang sungguh-sungguh untuk hal mencoba tadi gitu. Jadi jangan karena kalian ingin coba-coba aja kalian gak bersungguh-sungguh untuk mencoba hal tersebut. Bersungguh-sungguhlah untuk mencoba hal tersebut. Jika nanti kalian merasa kalian cocok dengan hal tersebut dan kalian melatihnya dengan sering dan terbiasa, nah itu bisa menjadi sebuah kelebihan kalian gitu. Ya, jadi yang pertama ya itu mencoba semua hal, jangan takut mencoba semua hal. Nah, yang kedua, setelah kita mencoba semua hal tadi, kalau kita analisis nih, iya analisis gak tuh, kita rasakan deh apa yang udah kita coba tuh, kita pilih lagi yang mana ya sebenarnya itu adalah aku, itulah diri aku, kayak aku nyaman aja ngelakuin itu, tidak terbebani sama sekali, aku enjoy, bahagia ngelakuin itu, dan aku selalu berminat tuh untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah gitu loh teman-teman, aku pertama-tama mencari kelebihan dan bakat aku. Oh, aku rasa dengan berkomunikasi, kan dulu aku sering tuh yang lomba pidato, lomba ngafal-ngafal, pokoknya yang ngomong di depan orang banyak deh gitu. Nah, aku merasa wah enak ya, enjoy ya ternyata gitu ngomong di depan orang banyak gitu. Percaya dirinya langsung tumbuh sendiri gitu karena sering ikut-ikut lomba, dan papa mama juga selalu ngedukung aku untuk ikut-ikut lomba kayak begitu-gituan gitu, sampai akhirnya
sekarang ini ya aku enjoy aja sampai aku bisa percaya diri tampil di depan kamera, berkomunikasi di depan kamera dengan hasil yang ya menurut aku cukup baik lah begitu. Jadi itu ya, kita ulangi dari awal. Pertama, jangan takut untuk mencoba segala hal. Nah, yang kedua, analisis hal-hal yang udah kalian coba itu mana sih yang sebenarnya, bukan analisis ya teman-teman, enaknya bahasanya apa ya. Nah, yang kedua tuh pilih-pilih, dipilih-pilih apa ya sebenarnya dari hal-hal yang sudah aku coba tuh yang diri aku banget, yang aku enjoy ngelakuinnya gitu. Nah, yang ketiga, jika sudah menemukan apa yang sebenarnya menjadi minat kalian, bakat kalian, yang menurut kalian itu kelebihan kalian, coba deh dikembangkan. Jangan stop di situ aja. Ih, aku udah nemuin nih, aku percaya diri, aku merasa aku komunikasinya baik gitu. Ya udah, setelah itu kalian nggak ngelatih public speaking lagi. Cerita, pokoknya kuliah itu sedikit deh ngelatih public speaking, apalagi aku kuliah teknik ya, jadi kayak presentasi itu jarang banget guys. Bahkan di semester 1 waktu itu nggak ada tuh yang namanya presentasi kelompok gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga teknik gitu kan. Nah jadi aku bingung nih, mau ikut lomba juga kayaknya nggak sempet deh waktunya gitu, karena aku juga harus beradaptasi dengan duniaku teknik ini, karena berbeda banget ya duniaku pada saat aku sebelum masuk kuliah teknik dan pas aku kuliah di teknik tuh beda banget teman-teman. Jadi aku perlu waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan apapun gitu. Nah jadi aku cari-cari cara bagaimana ya aku bisa menumbuhkan, oh iya aku juga sempat kehilangan rasa percaya diri aku gitu. Nah di situ aku mulai khawatir, masa iya rasa percaya diri dan skill public speaking udah aku bangun dari kecil banget, yang disemangatin oleh orang tua aku dan keluarga aku, masa iya menghilang begitu aja gitu. Nah jadi aku cari-cari cara tuh, dan waktu itu kan juga pernah stop ya YouTube aku beberapa bulan karena ya itu aku kayak kehilangan diri aku gitu ya. Udah aku mencoba untuk ayo Zara kita coba lagi, dan akhirnya ya aku mencoba lagi untuk update di YouTube dengan public speaking aku, dengan rasa percaya diri aku yang aku mulai dari nol banget teman-teman. Nah pokoknya dilatih ya teman-teman, dilatih pokoknya, jangan hanya udah dapat nih kelebihannya habis itu ya udah gitu. No, kalian perlu melatih itu karena itu pasti akan berguna di suatu saat. Kita nggak tahu itu kapan bergunanya gitu. Jadi mohon jangan nggak dilatih, nggak dikembangin, tolong dilatih dan dikembangin terus. Tips yang berikutnya, yang keempat, Zah, gimana kalau misalnya aku udah ngelakuin ketiga hal tadi, aku juga belum menemukan apa sih sebenarnya bakat dan kelebihan aku. Kalau dilihat kan dari contoh yang Zara berikan, ada percaya diri. Nah aku sendiri tuh udah dicoba-coba, aku nggak punya yang namanya bakat atau kemampuan atau kelebihan dalam percaya diri gitu. Bagaimana ya aku tahu apa sih sebenarnya bakat atau kelebihan aku? Nah saran aku, tips dari aku yaitu kalian tanya deh dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi teman-teman yang waktu itu yang udah berani banget bertanya kepada aku apa sebenarnya bakat kamu, aku berterima kasih banget sama kamu. Kamu sudah melangkah satu tahap untuk mencintai dirimu sendiri gitu. Kamu berani untuk bertanya gitu. Padahal aku beneran gak tahu itu bahwa dia itu adik tingkat aku guys. Jadi dia kenal aku dari guru aku, mungkin nggak tahu ya mereka cerita apa gitu. Pokoknya dia bilang dia kenal dari ini karena dia berasal dari kelas aku dulu gitu. Dia ngambil kelas yang sama dengan aku pas SMA-nya, jadi dia tahu dari guru lah pokoknya gitu kan. Dan ya udah, nah di situ aku melihat sebenarnya bakat adik ini ada dengan dia berani bertanya dengan aku, yang mana aku itu sebenarnya nggak tahu dia, dan sebelumnya kami tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Dia begitu beraninya bertanya apa sebenarnya bakat aku kak gitu. Itu adalah sebuah kemampuan kamu, sebuah bakat kamu, yakni kamu udah percaya diri gitu. Seenggaknya kamu udah mencoba percaya diri, itu nilai plus banget. Dan aku lihat waktu itu dia ada video bikin pidato bahasa Inggris public speaking gitu, dan menurut aku bagus, dan itu adalah sebuah bakat. Jadi setelah aku ngejawab pertanyaan dia dan akhirnya terbuka tuh, oh iya aku suka ini, aku merasa enjoy dengan ini, oh aku suka nih dengan matkul ini, kayaknya kelebihan aku di bidang ini juga deh. Nah ya udah, jadi
tips yang keempat itu yakni itu teman-teman, tolong tanya, jangan malu bertanya ya. Kalau misalnya malu bertanya ke orang-orang yang belum kalian percayai atau kalian nggak punya teman dekat atau apapun itu, tanya sama orang tua kalian, tanya sama keluarga kalian, tante kalian, om kalian, kakak sepupu kalian. Mungkin orang lain tuh pasti bisa melihat potensi kalian teman-teman, walaupun hanya sekilas mereka melihat kalian atau dengan mendengarkan cerita kalian, ya mereka pasti tahu, oh sebenarnya ini loh kelebihan kamu gitu. Kalau kamu udah dapet nih jawaban dari orang-orang di sekitar kamu tentang apa kelebihan dan bakat kamu, coba deh analisis lagi gitu, dicermati lagi, benar gak ya apa yang mereka bilang. Nah kalian latih tuh, kalau misalnya orang itu bilang public speaking kalian bagus, ya udah kalian coba latih-latih ngomong di cermin misalnya, ngomong di depan kamera, atau ngajak adik-adik atau tetangga kalian berbicara, pokoknya melatih komunikasi kalian. Nah teman-teman, jadi 4 tips itulah yang bisa aku sharing ke teman-teman tentang bagaimana caranya mencari kelebihan atau bakat diri kita sendiri. Jadi di sini aku kasih kesimpulan ya, yakni tips pertama, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, dan selalulah berusaha saat kalian mencoba hal tersebut. Jangan cuma coba-coba aja, harus berusaha gitu ya. Nah yang kedua, setelah kalian mencoba banyak hal, coba deh pilih-pilih hal apa yang menurut kalian, oh ini aku banget, oh ini enjoy nih aku ngelakuinnya, aku berminat banget nih ngelakuinnya, aku selalu senang ngelakuinnya. Nah bisa jadi itu memang kelebihan atau bakat kalian gitu. Nah setelah tips yang kedua tadi udah dapet nih, misalnya kayak aku komunikasi atau percaya diri. Yang ketiga yakni mengembangkan kelebihan atau bakat tersebut gitu. Jangan cuma stop, udah dapet stop gitu, enggak, dikembangin terus menerus, dilatih terus menerus supaya lebih bagus, supaya lebih kelihatan. Dan jika udah kelihatan, percaya deh kalian pasti akan semangat karena kalian yakin kalian udah punya kelebihan, jadi kalian mudah membangun personal branding kalian ya. Dan yang terakhir, tips yang terakhir, kalau misalnya tips yang pertama, kedua, ketiga ini belum cocok untuk kalian, belum nemu nih dengan tips ini, pokoknya belum nemu kelebihan atau bakat kalian, ya kalian coba tips yang keempat, yaitu tanya ke orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang terdekat kalian gitu, atau bahkan mungkin orang-orang yang kalian percaya walaupun sebenarnya kalian belum pernah ngobrol tuh sama tuh orang gitu, kayak cerita aku di video ini tadi gitu. Percaya deh, nanti sedikit banyaknya kalian pasti dapat jawaban dari orang-orang. Jangan bertanya cuma 1-2 orang teman-teman, coba deh cari ya sekitar 5 atau 6 orang, bertanya apa sebenarnya kelebihan atau bakat aku, dan ceritakan tentang diri kalian. Karena kalau nggak kalian ceritain, misalnya kalian nggak ceritain ke aku yang misalnya nggak tahu kalian itu, nggak dekat sama kalian, ya kalian ceritain sebenarnya kalian tuh sukanya apa, baru apa aja yang pernah kalian ikuti, lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan gitu. Nah kalau misalnya kalian tanyanya sama orang-orang yang mungkin menurut kalian udah dekat banget sama kalian, ya kalian bisa langsung bertanya aja gitu. Nah itu aja tuh 4 tips yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga untuk teman-teman yang masih dalam tahap mencari kelebihan atau bakatnya, semoga dengan tips ini kalian bisa langsung nemu apa kelebihan dan bakat kalian. Nah jika misalnya nanti ada tips-tips terbaru tentang cara mencari kelebihan atau bakat diri kita, aku akan update video aku. Kalian stay tune terus dengan cara subscribe this channel, of course. Mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. I'm Zara Firmani and see you in the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel ya. Bye bye.